Apa saja daun ara yang kita jahit bersama-sama agar kita tampak lebih rohani daripada yang sebenarnya? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Kita telah memulai serangkaian penelaahan Kitab Kejadian. Dan hari ini, kita akan membahas pada bab yang ketiga, yang menceritakan tentang kejatuhan manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa hampir mustahil melakukan apa yang kita tahu adalah hal yang benar? Pernahkah Anda juga bertanya, mengapa umat manusia harus menanggung semua kejahatan dan kekejaman yang dilakukan kepada kita? Atau pernahkah Anda bertanya mengapa Tuhan yang baik mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi? Baiklah, mari kita coba untuk melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Yohanes tentang semuanya itu dengan tema daun ara. Senang bisa lagi bersama-sama dengan saudara dalam program Jalan 66. Semoga dalam pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, setiap kita yang mendengarkan program ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita sampai kepada Kejadian pasal yang ketiga. Di sini kita melihat bahwa pria pertama dan wanita pertama sama-sama dicobai oleh si ular, ya, yang merupakan padanan iblis dalam bentuk binatang. Ya, Anda mungkin sudah tahu kisahnya ya. Dan Allah telah memberitahu mereka bahwa mereka boleh makan buah apapun di Taman Eden kecuali, masih ada yang ingat? Ya, tepat ya. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, apa yang mereka lakukan dengan perintah ini? Yuk kita baca dari Kejadian pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Sekarang jelas bahwa ular itu adalah iblis, atau setidaknya berbicara atas nama iblis. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ya, menimbulkan keraguan yang sangat halus namun nyata terhadap otoritas firman Tuhan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ya, bukan itu yang Tuhan katakan kepada mereka kan? Tetapi dia menambahkan frase, jangan sentuh itu. Ya, terkadang sama buruknya untuk menambahkan apa yang telah Tuhan katakan, seperti menyangkal apa yang dia katakan. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, ini jelas merupakan kebohongan yang jahat dan setan di sini mulai bekerja, saudara. Penyangkalan langsung terhadap apa yang telah dikatakan Tuhan dan juga upaya untuk memfitnah Tuhan dengan menciptakan motif. Wah, ini seolah-olah menuduh Tuhan begitu ya. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, kita perhatikan, inilah sebuah kejahatan. Ia selalu ingin menjatuhkan orang lain bersamanya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan di sini, mereka tahu mereka sedang dalam masalah besar sekarang. Dan semuanya berjalan sangat-sangat keliru. Namun, saudara, alih-alih mereka mau mengakui kesalahan mereka, mereka justru pergi dan mencoba menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara apa, saudara? Menjahit daun ara dan mencoba menutupi kesalahan mereka. Dan semuanya memburuk sejak saat itu. Kita akan berhenti sejenak di sini, saudara, dan membahas sisa dari pasal 3 di lain waktu, karena ada banyak hal yang bisa dibahas hanya dengan 7 ayat pertama ini. Ya, menurut Pak Yones, apa salahnya mereka memakan buah itu? Kalau mereka hanya ingin menjadi seperti Tuhan atau menambah ilmu pengetahuan, apa salahnya? Iya Pak Oti, nggak ada yang salah sih kalau mereka itu ingin menjadi seperti Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa jika Tuhan melarang melakukan sesuatu, manusia seharusnya tidak melakukannya. Betapapun baiknya niat kita, ya. Manusia nggak perlu tahu alasan mengapa ia nggak boleh melakukannya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dilarang karena alasan yang baik. Ini kita sepakat ya. Tingkat kejahatan lainnya datang dari saudara? Menyetujui usulan setan bahwa manusia dapat menjadi seperti Tuhan. Kata-kata yang sebenarnya digunakan ular itu adalah kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini membuatnya terdengar begitu masuk akal. Logikanya langsung jalan. Godaan selalu membuatnya terdengar lebih baik daripada yang sebenarnya. Ada perbedaan antara ingin menjadi seperti Allah yang harus kita lakukan dan mencoba menggantikan Allah yang tidak seharusnya kita lakukan. Buah itu tidak akan membantu siapapun untuk datang kepada Allah. Itu sebenarnya racun, ya. Ada sesuatu tentang buah itu. Apapun itu yang membuat manusia itu menjadi sombong, berpikir bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada kehendak Tuhan yang telah diwahyukan. Dan bahwa ia sekarang entah bagaimana berhak menentukan yang baik dan yang jahat bagi dirinya sendiri. Dan sebagai manusia, kita sering melupakan firman Tuhan, benar ya? Dan hanya mengikuti perasaan kita sendiri. Kita sering membiarkan emosi mengendalikan hidup kita dan membuat pilihan yang buruk berdasarkan amarah, berdasarkan kegilaan, atau apapun itu. Itu adalah masalah di Taman Eden dan masih menjadi masalah juga pada saat ini. Tapi jika Tuhan begitu berkuasa dan baik, mengapa Dia mengizinkan seluruh situasi ini yang menyebabkan kejatuhan umat manusia? Bahkan, Tuhan yang Maha Tahu mungkin sudah tahu bahwa pria dan wanita itu akan gagal dalam ujian. Mungkinkah Dia mencegahnya? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sering ditanyakan begitulah ya. Bahkan para nabi bertanya, mengapa Tuhan yang baik membiarkan hal-hal buruk bisa terjadi? Tuhan tahu apa yang Dia lakukan di sini. Dan sangat jelas dalam bagian kitab suci ini bahwa Tuhan memiliki maksud tertentu di balik semua ini. Coba kita pertimbangkan ini. Ketika Dia memberi manusia yang tidak berdosa kemampuan untuk bebas memilih apakah akan taat atau tidak, Tuhan menciptakan suatu kondisi di mana potensi kejahatan dapat terungkap. Begitu orang yang tidak bersalah berdosa, ia tidak bersalah. Ia menyingkapkan dirinya sebagai orang berdosa dan dapat dihukum atau dengan kasih karunia Allah dapat mengakuinya dan mengambil jalan rekonsiliasi. Apa yang Allah lakukan di sini? Sesungguhnya sangat bijaksana. Dan itu bukan hanya tanda kebijaksanaannya yang tak terbatas, tetapi juga ungkapan belas kasihan ilahi. Allah membiarkan manusia jatuh ke dalam kesalahan yang mematikan. Dan pada saat yang sama,
Allah juga mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan manusia dari kondisi yang mengerikan tersebut, yang bisa kita temukan dalam kitab Injil. Dan saat kita membaca Alkitab, saudara, kita akan melihat perang kosmik yang dahsyat antara Tuhan dan setan. Setan selalu merasa telah menang, tetapi Tuhan benar-benar menggagalkan rencananya dan meraih kemenangan. Hal ini terjadi setiap saat, dan mereka yang setia kepada Tuhan akan mengalami pembebasannya. Mereka yang mengikuti iblis, tolong catat, berharap untuk meringankan beban mereka, namun pada akhirnya akan kalah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Daun Ara. Baik, saat ini kita akan masuk pada pembelajaran kita dari Kejadian pasal yang ketiga pada bagian yang pertama. Saya akan melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pertanyaan besarnya adalah, buah terlarang apa yang dimakan Adam dan Hawa? Baiklah Pak Oti, dan semua pendengar terkasih, ini adalah pertanyaan yang sangat umum ya, yang nggak dapat kami jawab. Karena kami nggak tahu apa sebenarnya buah dari pohon itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu bukan apel, ya, bukan juga mungkin buah pir atau jeruk, atau mungkin ceri ya, bukan seperti itu ya pasti. Namun apapun itu, tindakan ketidaktaatan mereka dengan memakan buah itu masih mempengaruhi dunia kita saat ini. Karena begitu manusia mendengarkan iblis dan melakukan apa yang dia inginkan, dan mereka tidak mentaati firman Tuhan yang diwahyukan, ia justru memberi iblis akses kepada seluruh umat manusia. Adam dan Hawa tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi itulah yang mereka lakukan. Seperti nggak sadar, makan aja begitu, ternyata itu mengubah segalanya. Mereka tidak tahu apa itu kematian. Mereka tidak menyadari bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan berakibat sangat-sangat fatal. Mereka diberitahu akan mati jika memakan buah itu, tetapi mereka tidak benar-benar memahami ngerinya kematian itu. Mereka juga tidak tahu betapa buruknya resiko dari tindakan mereka. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi setiap manusia yang lahir setelah mereka sampai saat ini. Saudara, Firdaus lenyap. Dan sejak dosa di Taman Eden, pria dan wanita telah ternoda oleh penyakit yang disebut dengan dosa. Dan harus diingat saudara, itu adalah penyakit yang mematikan. Kalau begitu, berarti itu bukan apel, Pak Yohanes. Oh enggak lah, bukan apel. Ini kan kalau ngomongin apel kita merasa, wah buah apel itu kan digambar-gambar ya. Ini kan kadang-kadang digambarkan sebagai buah yang terlarang ya. Kalau gitu nggak usah kita makan apel ya. Ya kita harus ingat ya, karena apel di zaman Yunani kuno itu merupakan simbol Aphrodite, ya, dewi ketertarikan seksual Yunani. Tetapi dosa Adam dan Hawa tidak ada hubungannya dengan seksualitas. Kita ingat kembali di Kejadian 2 ya. Mudah-mudahan kita masih ingat ya, Tuhan berfirman bahwa pasangan ini yang masih dalam keadaan tidak bersalah harus beranak cucu dan berkembang biak. Masih ingat? Ya, jadi seks yang sah itu harus kita ingat diciptakan oleh Tuhan sebelum pencobaan dan kejatuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dikatakan apa? Baik. Jadi buah terlarang itu pastilah sesuatu yang lain. Jadi jangan kita berpikir, oh ini apel. Nanti kita nggak berani beli apel ya. Saya bertanya Pak Yohanes, apakah sebagian masalah adalah mereka terlalu polos? Dengan kata lain, ketika godaan datang, mereka jatuh karena tidak siap. Mereka begitu naif sehingga tidak memiliki keteguhan moral untuk menolak ajakan ular itu. Ya, mereka diberi pilihan yang jelas oleh Tuhan ya, dan mereka hanya memilih hal yang buruk begitu ya. Namun sifat godaan yang memang membuat kita lengah sebenarnya. Beberapa kali kita tertipu oleh godaan yang datang tanpa kita sadari. Pernah kita punya pengalaman? Kita bahkan mungkin berhasil menolak satu godaan, tapi justru ditimpa godaan lain yang sama sekali berbeda.
Jika kita belum menetapkan batasan yang jelas bagi diri kita sendiri sebelum godaan datang, kita berisiko menjadi korbannya seperti yang dialami Adam dan Hawa. Ya, kita harus ingat bahwa musuh Adam, si ular, masih juga menjadi musuh kita sampai saat ini, yaitu siapa? Iblis. Metodenya nggak berubah. Ya, mari kita luangkan waktu sejenak dan kita memperhatikan bagaimana strategi iblis. Ia menyerang kita dari berbagai sudut pandang berbeda. Pertama, ya harus kita ingat ia datang kepada Hawa, membisikkan sugesti. Kayak iming-iming begitu ya kepada istrinya Adam. Ia tahu jika ia bisa tertipu dan dia menggigit buah itu, ya dia yakin akan lebih mudah meyakinkan Adam untuk melakukan hal yang sama. Ia akan menghubunginya melalui istrinya. Maka ia berkata kepadanya, apakah Tuhan berfirman? Apakah Tuhan benar-benar berfirman? Nah, ini taktik pertama adalah apa? Membuatnya mempertanyakan otoritas Tuhan. Kemudian ia membisikkan penyangkalan langsung terhadap firman Tuhan. Katanya, kau pasti gak akan mati. Tuhan menyembunyikan sesuatu darimu. Dia tahu bahwa ketika kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka. Dan kamu akan memiliki kemampuan untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk, sama seperti yang Tuhan lakukan. Saudara, lihat, dia menggunakan akal budi manusia untuk membuat kita berdosa. Dapatkah kamu mendengar ular yang berdesis? Ini berkata, Tuhan tidak ingin kamu memiliki kemampuan seperti Tuhan itu, karena dia sangat egois dan dia tidak ingin Anda menjadi saingannya. Dan lihat, bukankah buah ini begitu enak dan cantik? Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu indah bisa salah? Silakan, apa salahnya? Gigit saja, coba aja, nggak apa-apa kok. Kunyah, ayo kunyah. Dia melakukannya, saudara. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia melihat, mengambil, lalu memberikannya. Dia langsung menghampiri pria itu dan memintanya untuk memakannya juga. Ya, lihat sebagaimana orang Kristen seharusnya memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kejahatan juga ingin mendapatkan orang yang bertobat bagi iblis. Jadi diajak juga sama-sama berbuat salah. Nah sekarang saudara, apa yang seharusnya Adam lakukan? Istrinya telah memakannya. Dan tidak ada efek samping yang terlihat. Oh nggak apa-apa. Lagi pula istrinya juga nggak mati. Ya, dia mulai tergoda. Dan meskipun dia tahu apa yang Tuhan katakan tentang hal itu, tetapi Adam tetap melakukannya. Dan harus ingat, kita juga seperti mereka. Saya pikir mungkin ada keinginan terdalam dalam diri kita masing-masing untuk menjadi seperti Tuhan dalam banyak hal. Kita ingin memutuskan sendiri apa itu kebajikan. Dan kita ingin menghakimi orang lain seperti Tuhan. Dan kita ingin agar kita bisa menggerakkan tongkat sihir dan membuat segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Ya, ini benar sekali Pak Oti ya. Inilah yang menjadikan iblis begitu ya. Setan nggak pergi keluar dan mabuk-mabukan ya. Bukan itu tujuannya. Dia nggak mengedarkan narkoba di jalanan ya. Dosa utama iblis adalah kesombongan. Dia ingin menggulingkan Tuhan, tanda petik begitu ya. Menyeretnya dari tahtanya di surga dan menguasai alam semesta. Doa Bapa kami adalah jadilah kehendakmu. Tetapi doa iblis adalah jadilah kehendakku. Inilah inti dari ilmu sihir. Singkirkan Tuhan dan Kristus, lalu ambil kendali. Dan Yesus berkata dalam khotbah di bukit bahwa tidak semua orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan kehendak Bapa tentu saja adalah agar kita saudara bertobat kepada Tuhan. Dan beriman dengan teguh kepada Yesus Kristus. Berikutnya Pak Yones, saya bertanya, di mana Adam berada saat ular itu ada di sana berbincang-bincang dengan istrinya? Ya, Adam sepertinya melepaskan posisinya ya. Tetapi kita tahu bagaimana rasanya tidak bisa selalu berada di sisi pasangan kita setiap menit, setiap hari. Dan ular itu mencari kesempatan ketika Hawa sendirian.
Yang mungkin dilakukannya adalah ketika ular itu mulai mendesis padanya berkata, "Kau bukan bosku, bicaralah dengan pria itu, dia ada di sana." Wah, ini kan satu hal yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa saat mereka dicobai, apakah menurut Pak Yohanes di sini, mereka mungkin berbuat dosa di kemudian hari? Itu mungkin saja ya, tetapi berspekulasi tidak banyak gunanya sebenarnya. Nah, situasi unik Adam dan Hawa adalah ketika mereka masih polos. Mereka selalu memiliki potensi untuk berbuat dosa. Selama potensi itu ada, potensi itu selalu mengintai sebagai kemungkinan di balik layar. Namun ketika kejahatan dibiarkan, muncul dari balik bayang-bayang, dan menampakkan diri, maka hal itu dapat diatasi. Dan Allah telah dengan sangat ahli merencanakan bagaimana kejahatan dalam hati manusia dapat diungkapkan. Dan kemudian dalam hikmat-Nya yang agung dan dahsyat menyediakan keselamatan yang Kristus genapi di atas kayu salib. Kita ingat, Kristus menjadi Adam yang kedua dan menjadi juru selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Berikutnya kita melihat bagaimana Adam dan Hawa menjahit daun ara untuk menutupi diri mereka. Pasti ada pelajaran di sana bagi kita. Tentu saja ada, Pak Oti, ya. Alasan mereka membuat rok, ya ini kalau kita katakan mungkin baju begitu ya, dari daun ara adalah karena mereka tahu bahwa diri mereka telah merusak hubungan dengan Tuhan dalam keadaan polos mereka sebelumnya. Indikasi pertama bahwa ada sesuatu yang sangat salah adalah ketika mereka saling memandang, adanya ketelanjangan, dalam arti malu dan hina yang tidak ada dalam keadaan polos mereka. Kita juga merasakan hal yang sama. Kita tahu kita berdosa, tetapi kita tidak ingin terekspos, tidak mau kelihatan. Kita berusaha menutupinya dengan usaha manusia. Oke, pertanyaannya, apa sajakah daun ara yang kita jahit agar terlihat lebih benar daripada yang sebenarnya? Mungkin itu daun ara politik. Kita terjun ke dalam isu-isu sosial yang populer. Mungkin kita ada dalam sebuah perkumpulan, komunitas, kita bergabung dengan organisasi pelayanan, atau kesombongan lainnya dari kegiatan gereja kita. Kita merasa rohani. Kita tidak pendalaman Alkitab atau penginjilkan. Melainkan kita berorganisasi hanya hal-hal yang bersifat organisasi saja. Ya, semua itu kita katakan sebagai menghalangi kita untuk melihat kebutuhan kita kepada Kristus. Kita berdosa, kita bersalah, kita tutupi dengan mengikuti banyak kegiatan ya. Kita malu, kita ingin dianggap sebagai orang baik, tetapi kita tidak mau tunduk pada jalan yang Tuhan telah tetapkan. Ya, saya pernah mendengar orang menyalahkan Adam dan Hawa atas kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Namun saya merasa bahwa kita tidak bisa menyalahkan Adam atas kekurangan kita sendiri. Ya, tentu tidak ya. Kita terlibat dalam dosa Adam bersama seluruh umat manusia, suka atau tidak suka. Seorang anak tidak perlu diajari berbohong dan menghentakkan kakinya pada ibu. Nggak pernah diajari kan, ngelawan ibunya, ngelawan bapaknya, nggak pernah diajari. Malah jika anak itu tidak diajari berbuat benar, ia akan cenderung melakukan hal-hal yang terburuk. Orang-orang menyalahkan segalanya kecuali diri mereka sendiri. Kejahatan disalahkan pada pemerintah, kurangnya pendidikan, ya, dan masyarakat luas. Tetapi yang benar-benar kita butuhkan adalah apa? Sebenarnya kita perlu menyendiri bersama dengan Tuhan, mengakui segala sesuatunya yang kita alami kepadanya, dan menerima penyucian dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, sebuah pertukaran terjadi. Dan Tuhan dapat melihat kita sebagaimana Ia melihat Adam dalam kepolosannya sebelum kejatuhan. Jadi kita akan melihat Firdaus kembali dalam momentum ini ketika kita menyadari bahwa kita butuh Dia, kita mengakui segala kesalahan kita. Kita akan berhenti sejenak di sini untuk hari ini dan akan kembali lagi dalam sisa bab yang ketiga pada lain waktu.
yang membahas konsekuensi dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Sementara itu, Pak Yones, bagaimana kita merangkum apa yang telah kita baca pada kesempatan kali ini? Ya, pada pasal 3 dimulai dengan kejatuhan manusia, orang tua kita, Adam dan Hawa. Dari keadaan polos mereka yang diciptakan, dan mereka menjahit daun ara untuk menutupinya. Ya, kita memahami semuanya berawal dari godaan licik si ular atau si iblis. Kita melihat yang pertama, ia membuat Hawa bertanya-tanya apakah Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan. Jangan-jangan ini cuma main-main ya. Jadi dia datang dengan kata-kata yang halus dan penalaran yang cerdik. Ia meyakinkan Hawa untuk mencoba memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Lalu ia membujuk Adam untuk mengikuti juga. Dan jebakan pun terjadi pada mereka. Dan sejak saat itu, setiap orang setelahnya tercemar oleh dosa awal ini. Kita harus mengakui situasi kita. Kita harus berhenti mencoba menutup-nutupi dan merasionalisasi kesalahan kita. Oh, nggak apa-apa, kita banyak cari dalih, cari ayat-ayat, oh nggak apa-apa. Seharusnya kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita harus berani mengakui dosa-dosa kita. Dan kita harus bersedia menerima obat yang telah ditetapkan bagi kita dalam firman Tuhan. Apa itu? Pertobatan kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak. Dan kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang ketiga, dan diskusi lebih lanjut akan kita bahas dan kita bicarakan pada kesempatan episode yang akan datang. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam melanjutkan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.